Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ngonten Aja. Hari ini gue kedatangan sebuah paket dari Tokopedia. Jadi belakangan ini gue lagi seneng banget kayak dengerin di YouTube para reviewer, para unboxing gitu-gitu. Dan akhirnya kepengen, ya kan, pengen menikmatin, pengen rasain sensasi unboxing. Jadi gue langsung order kemarin sebuah tablet dari Apple di Tokopedia di tanggal 27, dan sekarang udah tanggal 17, dan sekarang no sobek, sekarang di tanggal 18, berarti 1 hari sudah nyampe. Ini adalah satu produk dari Apple, ini iPad mini 6, tadi kena robek, but it's okay. Coba gua perbesar dulu. Gak apa-apa, I think it's okay. Ini ada satu apa nih? Ini nota pembelian 60 GB. Saya dapat di harga 7 juta ya. Oke, nanti kita lihat. Oke, biar kayak para reviewer yang lain, jadi kita akan lihat boxnya dulu. Ini pasti udah pada tahu sih, dan gue yakin juga temen-temen yang nonton ini pasti udah nonton reviewnya banyak banget, udah nonton unboxingnya banyak banget dari semua reviewer, dari semua YouTube channel. Padahal ya masih nonton lagi. Ada logo Apple di sini, iPad mini. Ini 64 GB, ada logo Apple, iPad mini. Nah, di belakang ini ada iPad mini 6th generation, ini Wi-Fi only. Kenapa saya ambil Wi-Fi only? Karena yang seluler mahal, Pak. Mahal, jadi saya ambil yang Wi-Fi only, dan ini unit LLA. Nggak tahu model mana sih, yang jelas bukan di iBox ya. Kenapa saya beli dari luar? Karena emang lebih murah. Jadi sebenarnya ya gitu sih, karena udah percaya sama produk Apple, jadi langsung ambil aja produk keluar, nggak apa-apa. Oke, dan ini yang dibilang langsung ditarik di sini, mana fokusnya? Ini yang orang-orang bilang enak banget. Sumpah ini pertama kali gue beli langsung sih dari online shop, dan pertama beli langsung juga dari yang baru. So ini gue bikin tanpa skrip dan langsung ngomong aja, langsung buka aja. Oke. Ini gimana nggak sih? Gini nggak sih bukanya? Oh no. Wih, ini dia satu produknya, kita singkirin dulu. Ini satu unitnya 8,3 inch. Ini kecil sih, satu tangan bisa. Oke, ini kita pinggirin dulu di sini. Biar kayak kebanyakan orang juga, ini kita bakal lihat isinya apa. Jadi biasa, design by Apple in California, harusnya isinya perbuku-bukuan sih. Perbuku-bukuan, terus ya. Wih, ada stikernya juga. Ya, begitulah. Ini kita pinggirin juga di sini. Ini dapat USB-C charger 20 watt, ini kalau bisa kelihatan. 20 watt di sana, oke. Sama kabelnya USB-C ke USB-C. Terbang-terbang loh ininya, apa fokusnya? Ya, oke lah. Oke, ini kita pinggirin. Kita pinggirin dulu, kita rapiin dulu. Oke, dan ini adalah unitnya yang kita punya sekarang. Kita buka dari belakang. Ternyata bener ya, kalau misalnya lihat di YouTube yang pada unboxing itu bener-bener luar biasa sih. Ini rasanya luar biasa. Ini Starlight. Jadi dia tuh punya beberapa warna. Gue juga lupa, ada 5 warna kalau nggak salah. Nanti kita masukin di sini. Ada 5 warna atau berapa kita masukin. Dan ini yang series
64 GB. Di belakang cuma ada logo Apple dan kemudian ada tulisan iPad di sini, satu kamera kalau nggak salah 12 megapiksel dengan satu flash di sini. Kemudian di depan ini nggak ada tombol home button. Gue yakin sih kalian semua yang nonton ini udah pada nontonin unboxing, udah pada nontonin review dari iPad mini 6 ini, dan gue pun kayak gitu, jadi sering nonton dan terus nonton juga karena senang aja gitu. Di atas ada dua lubang, ini untuk speaker, kemudian ini untuk fingerprint harusnya, untuk volume up and down. Di bawah ada satu USB-C dan ada dua juga lubang speaker. Kemudian di sini samping kanan ini semuanya polos, jadi ini tuh digunain buat Apple Pencil. Nah kan harusnya gini nih, ting gitu, tapi karena gue nggak punya Apple Pencil, nanti kita cari lah ya. Kemudian samping sini juga kosong, jadi semuanya kosong. Di atas cuma ada dua ini, di bawah juga ada ini aja. Sini kosong, ada satu magnet doang, dan juga di sini kosong. Nah, kalau untuk yang di belakang bedanya adalah ketika kita beli yang Wi-Fi only, ini semuanya bersih. Tapi kalau misalnya kita beli yang seluler model, nanti ada antena gitu, dia keliling ada antena. Oke, langsung kita hidupkan saja. Coba kita hidupkan. I like this. Keluar logo Apple dan ini kecil banget sih. Dan kalau misalnya gue lihat dari para reviewer sih memang dia kelebihan dari yang lain adalah kecil bentuknya, jadi memang compact buat dibawa kemana-mana. Kemudian dia di power by chip A15 Bionic terbaru sama dengan iPhone 13. Yang ngebedain kayaknya core-nya deh. Core-nya ada 4 dan 5 kalau nggak salah. Cuman ya kita bisa bayangin device sekecil ini dengan power yang segitu gede. Dan kalau misalnya dibanding dengan iPhone 13, yang beda adalah harganya ini cuma 7 juta dibanding dengan iPhone 13 yang harganya sudah pasti di atas 10 juta. Memang sih beberapa faktor mereka lebih unggul, ya beda tipe. Cuman harusnya ini powerful enough. Mana bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Oh ya, anyway, ini adalah unit pertama gua yang gue beli baru. Biasanya gue beli unit second hand. Kenapa? Karena bisa gue jual lagi biasanya. Setup manually, quick setup. Oke, ini akan gue setup dulu, nanti kita akan lihat ya. Oke. Halo semuanya, ini udah gue setup. Jadi ini gue dari backupan iPad gue sebelumnya. Kalau misalnya lo mau lihat, itu ada di review gue, video gue sebelum ini, ada iPad Air 2. Jadi gue transfer datanya dari sana ke iPad gue yang baru. Jadi untuk quick review aja, ini karena basically untuk unboxing. Ya sekali lagi sih gue tahu kalau kita, maksudnya kayak gue sendiri ngalamin yang gue lihat review dari ini, nanti gue lihat lagi review dari sono, gue lihat lagi unboxing dari sini, unboxing dari sana, kan emang seneng aja gitu. Jadi gue yakin juga teman-teman udah tahu sih ini isinya apa, kemudian spesifikasinya seperti apa, dan ini benar-benar enak banget sih. Buat quick coba aja biar kayak reviewer yang lain ya. Kita coba tes kameranya. Ini dia 12 megapiksel yang ada di belakang. Jadi 12 megapiksel 1.8 kalau nggak salah bukaannya. Saya nggak begitu paham kamera sih. Intinya ya kamera tablet sebenarnya siapa juga sih yang mau buat foto-foto di luar. Paling buat scan dokumen atau mungkin buat ya kalau di kamar it's okay lah kayak gitu. Kemudian depan ini dia menggunakan 12 juga kalau tidak salah, nanti koreksi kalau misalnya gue salah di komen. Dia yang bagus adalah punya center stage. Jadi center stage kayak misalnya cara kerjanya gue yakin juga lo udah tahu, dia ultra wide kamera, kemudian di crop ke foto lo dan dia akan ngikutin kemanapun lo pergi. Jadi ketika ada orang pun dia akan ikut dan memperbesar. Seperti itu basicnya untuk ultra wide untuk center stage. Cuman yang gue rada aneh memang ternyata kameranya ada di sini, ada di samping. Jadi kalau gue pribadi pun sebenarnya kalau misalnya ada tablet, kita kan gunanya kayak gini ya. Itulah kenapa ini fingerprint-nya taruh di sini kan. Fingerprint kemudian up and down-nya pun ada di sini. Jadi
memang untuk gunain landscape. Kalaupun misalnya kita gunain untuk meeting juga, dia kan untuk landscape seperti ini kan kebanyakan untuk covernya. Cuman memang dari Apple dia diberdiriin, jadi kameranya ada di atas ini. It's okay, itu tentang preferensi masing-masing dan tentang kebiasaan juga sih. Tapi memang produk Apple kebanyakan dia ada di atas itu instead of di samping ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita cobain kameranya. Kameranya kita cobain di sini. Ini kamera belakangnya, kita coba buat foto. Ini kali ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya gue juga ada pro dan kontra sih kalau misalnya mau nge-review. Dia 2 kali optical zoom ya. Untuk kalau misalnya mau nge-review sebuah kamera, karena memang kenapa? Ketika sebagus apapun layar yang ada gue review di sini, dan gue tunjukin di video akan berbeda tergantung dari layar yang teman-teman pakai. Jadi memang kadang pro dan kontra, tapi ini oke lah. Ini bagus loh. Kalau dilihat aslinya ya, dia menggunakan liquid retina display. Dia punya PPI di 327 pixel per inch, dan itu lumayan gede dibanding dengan iPad Air yang M1 dia di 264. Ini buat kamera sih oke. Bisa dibilang oke sih, saya belum cobain buat di luar. Untuk kamera depan, nah itu, ini gue pakai HP jadul, HP kentang. Dia bisa di sini untuk lebar seperti itu. Ini lighting gue kentang banget, Wak. Sama ada satu lagi di sini, kayak gitu. Jadi ini untuk videonya, fotonya nanti kita lihat. Seperti itu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kemudian untuk spesifikasi lebih detailnya di sini gue sudah buka di GSM Arena. Dia rilis tahun 2021. Jadi sekarang emang udah 1 tahun. Jadi lama sih, baru masuk di Indonesia tuh baru aja. Jadi di iBox pun sebenarnya baru aja. Dia sudah sampai 500 nit untuk brightest liquid retina display, kemudian 1488 x 2266 pixel, ini 3:2 rasio 3:27. Seperti itu. Jadi dibanding dengan iPad Air yang M1 sebenarnya dia lebih rapet pixelnya. Dan kalau misalnya lu lihat di Apple WWDC, gue lupa tahun berapa, tapi yang waktu Steve Jobs ngomongin tentang retina, bahwa manusia sebenarnya mata manusia itu bisa membedakan maksimal di 300 PPI. Jadi ini sebenarnya udah lebih dari cukup, makanya sebenarnya kita nggak bisa ngebedain ketika kita ngelihat 264, 300, 350, 400, karena memang maksimal kita bisa ngebedain pixel di 300 PPI. Kemudian dia support USB-C di sini. Dia belum support Thunderbolt. Jadi USB 3.1 ini bisa untuk display. Kemudian transfer speed-nya kalau nggak salah sampai 5 atau 10 Mbps. Baterainya dia non-removable. Ini tidak ada berapa watt ampere-nya, but it's okay. Kalau misalnya kita bandingkan di iBox ya. Untuk di iBox sendiri, kita kalau misalnya lihat mana dia, di sini ada iPad Mini 6. iPad Mini 6 di sini dibanderol dengan harga 9 juta rupiah. Ini untuk yang base model 64 giga. Sedangkan kalau misalnya gue beli yang internasional, dia dapat 7 juta rupiah. Ya saving 2 juta. Karena memang kalau misalnya kita sama-sama tahu kalau misalnya Apple itu bakal awet sih ya, harusnya ya. Dan walaupun garansi Inter, kita juga masih bisa klaim kok. Seperti itu. Jadi ini kalau misalnya kita lihat di Apple Store, ini kita lihat Starlight, dia ada 4 warna, 64 giga Wi-Fi. Ini kenceng sih, ngebut sih. Produk tersedia 64. Produk sudah habis. Dia harganya ada di,
Kita coba lihat yang masih ada ya. Mana nggak ada harganya di sininya. Oh nih, 9.299.000. Jadi memang ini 7 juta rupiah sudah termasuk ongkos kirim. Enggak sih. Tadi ada 10.000 kalau nggak salah. Ya, it's okay. Ini gue beli di Tokopedia, nanti bisa gue share linknya di bawah. Oke, kayaknya gitu dulu untuk unboxing kali ini. Kalau misalnya teman-teman punya masukan mau digimanain, ini gue gini nanti biar screenshot untuk thumbnail. Oke, kalau teman-teman punya saran buat aksesoris, nanti buat aplikasi dalamnya, nanti kita akan bikin review juga, komen aja di bawah. Dan jangan lupa buat subscribe, like juga. Gue nungguin satu-satu dan ternyata emang sengaruh itu untuk subscribe dan like, dan seneng banget, bikin semangat banget kalau ada yang subscribe. Oke, terima kasih banyak, thank you, dan see you di next video.